kita tidak dikuasai oleh keadaan, tapi menguasai keadaan. Ini yang penting. Bagaimana kita bisa menguasai keadaan dalam situasi yang susah, yang sulit, tapi kita mampu menguasai keadaan. Maka untuk hal ini kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, dan kami rindu agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau pada saat malam ini kami ibadah sama-sama, itu dalam rancangan Tuhan, supaya kami hidup setujuan dengan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya membuka yaitu tentang bagaimana kita hidup setujuan dengan Tuhan. Ya, hari ini saya pakai PowerPoint tentunya supaya kita bisa lebih mudah mengerti, ya, mengerti tentang bagaimana kita hidup setujuan dengan Tuhan tadi. Nah, oke, jadi kita lihat dari Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Kita singkat saja hari ini, yaitu Matius 4 ayat 19. Dikatakan di sini, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini singkat waktu membacanya, tapi kalau uraikan bisa panjang. Tapi karena tadi hambanya juga karena mau tempat lain, saya berupaya sesingkat mungkin juga menyampaikan firman Tuhan ini. Supaya tidak terhambat hambanya untuk melayani tempat lain. Oke, mari perhatikan di sini kata Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan kata mari ini adalah berupa tanggapan. Jadi panggilan Tuhan itu bisa kita tanggapi dengan ya, bisa tanggapi dengan tidak. Tanggapan kita menentukan bagaimana kita hidup setujuan dengan Tuhan. Kalau kita berkata iya, berarti kita hidup setuju dengan Tuhan. Kalau kita bilang tidak, berarti sebaliknya. Jadi tanggapan kita ini penting sekali. Saya ketemu orang ya di lapangan, ketika saya tanya, apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau sampai hari ini Tuhan berikan bernapas, tidak perlu bayar oksigen, karena langsung dari udara seperti yang kita bernapas sekarang, tidak perlu bantuan. Mengerti nggak tujuan Tuhan? Tidak ngerti. Nah, ini salah satu perwakilan yang saya lihat di lapangan. Walaupun dia hidup bertahun-tahun dan sudah dikatakan orang Kristen, atau bisa katakan orang percaya kepada Yesus, tapi tidak mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia belum menanggapi dengan serius tentang panggilan Tuhan. Ini bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan, enggak. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap saat. Kita tidak harus full timer, ya. Nah, tapi kita memang harus artinya sungguh-sungguh kita menanggapinya atas panggilan Tuhan ini. Nah, ketika kita menanggapi dengan serius, ini menjadi langkah awal kita hidup dalam tujuan Tuhan. Karena apapun yang terindah dalam hidup ini, kalau kita hidup setujuan dengan Tuhan. Kalaupun posisi pekerjaan kita mungkin secara manusia, ya, secara manusia, bahwa waduh hebat dia pendudukannya, gajinya besar, tapi kalau tidak setujuan dengan Tuhan ya itu biasa-biasa saja. Tapi mungkin secara finansial ya
tidak sebesar orang kerja, sebagaimana orang mendapatkan income, tapi kita hidup setujuan dengan Tuhan, itu alangkah indah karena pekerjaan yang luar biasa yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dan hadapan Tuhan adalah setujuan dalam panggilan Tuhan. Apapun pekerjaan yang dilakukan, tapi kita tahu begini, saya hidup untuk Tuhan. Nah, ketika saya melayani untuk Tuhan. Jadi fokusnya Tuhan. Jadi begini kita katakan kepada orang, saya melayani sambil bekerja. Jadi fokusnya yaitu melayani dan sambilnya apa? Bekerja. Kenapa kita perlu bekerja? Kita butuh hidup. Tapi fokusnya kalau kita sudah memahami rahasia ini, setujuan dalam panggilan Tuhan, setujuan dalam rencana Tuhan, kita berkata, aku melayani sambil bekerja. Ini penting. Saya ketika mengerti rahasia ini, sungguh luar biasa, saya bisa nikmati hidup. Karena ada orang tidak pernah menikmati hidup karena apa? Dia dikuasai dengan kebutuhan hidup. Ini nggak ada, ini ada, semua pokoknya kebutuhan hidup. Ada dua macam. Kalau hanya fokus kepada kebutuhan hidup, kita tidak perlu cari Tuhan. Karena orang dunia pun untuk kebutuhan hidupnya lebih daripada apa yang kita dapatkan. Yang penting rajin. Yang penting potensi-potensi yang kita lakukan dengan baik. Dan kebutuhan kita cukupkan. Tetapi untuk mengacu kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, nah kita perlu memahami. Kita perlu firman Tuhan, perlu bimbingan, perlu arahan supaya kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun kita hidup dalam tujuan Tuhan. Maka pertama kita harus menanggapi ya atas panggilan Tuhan. Yang kedua di sini, ikutlah aku. Artinya apa di sini? Ada penyerahan diri. Arti penyerahan diri, hidupku bukan lagi aku yang hidup. Pokoknya bagaimana rencana Tuhan, aku mau belajar. Hidup ini terus belajar. Sampai kapan belajar? Sampai akhir hayat. Belajar terus dan belajar terus. Tidak ada tamat-tamatnya. Itu namanya kita dalam sekolah kehidupan. Ya, School of Life. Jadi sekolah kehidupan ini di mana kita terus sekolah dan semakin meningkat dan semakin meningkat. Maka kemanapun kita pergi dari perkataan kita, dari tindakan kita, itu sungguh-sungguh jadi berkat. Karena apa? Kita tidak mau dikuasai dengan kondisi, keadaan, situasi, tapi kita memberikan kemampuan untuk melewati semua itu. Kita bisa kuat karena Tuhan, kita bisa sanggup karena Tuhan. Kenapa? Kita sudah masuk pada fase penyerahan diri. Kata ikutlah aku artinya Tuhan mau supaya hidup kita lebih berarti daripada sebelumnya. Hidup kita hidup yang luar biasa dalam pemakaian Tuhan. Karena Tuhan Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi pengikutnya yang luar biasa, karena bukan dia sendiri pribadi mengerjakannya, tetapi Tuhan yang bekerja melalui dirinya lewat penyerahan diri. Berkata, Tuhan inilah hidupku. Sepanjang aku hidup ini, aku serahkan kepada Tuhan. Biarlah bukan lagi kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi sepanjang aku hidup. Nah, saudaraku, kalau kita masuk fase ini, luar biasa indahnya. Masuk kepada fase berikutnya apa di sini? Kamu akan kujadikan. Nah, artinya apa? Ada proses. Kenapa? Hidup kita yang lama kan perlu diproses. So, masuk kepada kehidupan baru. Siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang lama ini harus memang disingkirkan. Apa yang lama? Segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Tuhan itu singkirkan semua. Sehingga kita masuk kepada keinginan Tuhan, masuk pada kehendak Tuhan, masuk pada rencana Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Kita masuk dalam proses. Proses ini tidak enak.
Nggak enak proses. Di mana enak proses? Kalau misalnya tepung jadi roti aja udah prosesnya, misalnya dikasih air dulu, diaduk-aduk, kasih bahan-bahan yang lain, diaduk lagi. Begitu diaduk, ya, nggak selesai, baru masuk lagi ke oven, dipanasin lagi. Ya kan, waduh kalau bilang tadi dingin, sekarang jadi panas, sudah panas banget. Tapi lihat hasilnya, sesudah selesai dalam proses, orang senang. Kalau kita penjual kue, orang senang beli. Kalau kita mau menikmati, kita senang menikmatinya. Nah, artinya di sini saudaraku, kita pun kalau masuk dalam prosesnya Tuhan, kamu akan kujadikan, artinya kita hidup kita ini Tuhan mau berarti, Tuhan inginkan kita berdampak dari perkataan kita, perkataan yang menyenangkan Tuhan, dari tindakan kita memang kelihatan bagaimana kehidupan Kristus nyata dari kita. Kalau ini menjadi tujuan kita, maka hidup kita dari sekarang dan sampai kepada akan datang, ya, sampai kepada akan datang, kita akan mengalami namanya satu kehidupan yang penuh gairah, penuh semangat. Kita mengalami sendiri itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dalam proses demi proses, kita tahu Tuhan memberikan kemampuan untuk melewati semua itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesanggupan dan kekuatan, kita tidak sanggup menjalaninya. Maka lewat penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan kita masuk dalam prosesnya Tuhan, dan akhirnya nanti kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini, kondisi tidak menentu, kondisi yang kadang-kadang membuat kita, kalau kita renungkan, waduh kok seperti ini sekarang, tetapi bersama Tuhan kita bisa lewati semua itu, bahkan kita bisa menyatakan bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dalam dunia sekarang ini, bahwa hidup kita hidup yang berdampak. Apa arti hidup berdampak? Hidup berdampak artinya orang mulai mencari Tuhan melalui hubungan dengan kita. Orang bisa melihat ada kehidupan Kristus nyata. Sehingga orang bertanya, ini bagaimana, ini bagaimana. Kita tempat orang bertanya. Orang bertanya. Sehingga dengan cara demikian, mulailah kelihatan bagaimana Kristus hidup. Karena kita bagikan suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita tidak harus kipit-kipit Alkitab bawa kepada orang lain seolah kita orang Kristen, enggak. Tapi cara kita hidup sendiri saja orang bisa melihat ini adalah waduh luar biasa ini kehidupannya. Kenapa? Karena kita menyerapkan nilai-nilai bagaimana kehendak Tuhan. Sebagai contoh, saudaraku, saya nunggu pesawat berangkat dari Jakarta ke Batam. Kalau dari penampilan, ya nggak ada kelihatan penampilan sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Saya pakai celana pendek. Baju juga nggak ada baju yang bagus, ya pakai singlet, pakai namanya baju kaos yang pakai kerah, dan juga tidak pakai sepatu, pakai sandal. Pakai sandal, yang penting sandal semi sepatu begitu. Nah, tapi dalam percakapan dengan sebelahnya, karena waktu itu agak lama menunggunya karena pesawat delay, dari percakapan sampai itu orang bilang, Bapak hamba Tuhan ya. Saya tidak berkata saya hamba Tuhan, tapi dari komunikasi percakapan panjang lebar, orang bisa menilai bahwa ini hamba Tuhan, pasti hamba Tuhan. Nah, dengan hubungan seperti ini kami sampai di Batam, dia bilang, Pak, Bapak jangan dulu pulang ke tempat mana Bapak. Tapi saya harapkan Bapak ada waktu lagi untuk kita sama-sama ngobrol. Dan untuk hotel Bapak saya yang bayarin. Bayangkan saudaraku, itu yang terjadi. Kenapa? Karena orang bisa melihat namanya kualitas. Apa kualitas di sini? Bagaimana nilai-nilai kehidupan Kristus itu nyata melalui kita. Dari mana bisa nyata? Karena kita siap diproses. Proses inilah menghasilkan sesuatu. Apa di sini tadi? Di sini
kamu akan jadi penjala manusia. Ini tujuan. Tuhan mau apapun profesi kita, tapi kita punya tujuan, yaitu apa? Penjala manusia. Minimal satu orang kita bawa kepada Tuhan. Kalau misalnya 1 tahun 1 jiwa, 2 tahun 2 jiwa, 3 tahun 3 jiwa, 4 tahun 4 jiwa, 5 tahun 5 jiwa. Kalau kita sekarang renungkan, udah berapa umur kita? Misalnya ada 40, ada nggak 40 jiwa? Kalau kita umur 30, ada nggak 30 jiwa kita bawa kepada Tuhan? Sebagai bukti Tuhan, inilah jiwa-jiwa yang saya bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Dan lewat jiwa-jiwa ini ada upah tersedia bagiku. Apakah ada seperti itu? Apa memang belum ada sama sekali? Nah, tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita bagaimana supaya jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum terjangkau, jiwa-jiwa yang belum mendengar berita kabar baik, melalui kita bersahabat dengan orang lain, orang tertarik dengan kita, sehingga ada jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Dengan cara demikian, hidup kita berarti, hidup kita berdampak, dan kita mengerti tujuan hidup Tuhan itu nyata melalui hidup kita. Nah, inilah firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Saya berikan kepada kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami belajar supaya kami hidup setujuan dengan Tuhan. Tuhan panggil kami. Tuhan berkata, inilah kami Tuhan. Dan ikutlah aku, Tuhan, kami rindu supaya penyerahan diri kami nyata. Dan kamu kujadikan di proses kami lewati Tuhan. Dan tujuan kami adalah menjadi penjala manusia. Jadikan kami menjadi penjala manusia dalam kondisi apapun. Kami tidak fokus kepada gedung, tapi fokus kepada manusianya yang perlu diselamatkan, perlu dibawa kepada Yesus Kristus. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang kita layani, semua Tuhan menjadi milik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan kembali. Amin.